Tekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percayalah bahwa Tuhanmu tidak seperti apa-apa. Itu yang penting. Terima kasih. Saya tersisa dari penjelasan Buya masalah pertemuan-pertemuan kita dengan spirit yang positif. Jadi kalau dalam sejarah dibuka apa yang disebut epifani itu Buya, di mana yang dikisahkan Ibrahim itu mengalami epifani, pertemuan dengan kebenaran yang mutlak itu. Kemudian dalam sejarah itu juga disebutkan bahwa Yakub juga mengalami hal yang serupa. Kemudian para spiritual juga bercerita tentang epifani itu, dimana sebetulnya kalau kita ambil padanan pada spiritual pada agama yang lain termasuk paganisme, diserupakan dengan epifani itu menjadi satu model di mana para spiritual dari paganisme pun mengatakan itu epifani semacam gitu. Nah sekarang berkaitan dengan masa khalwat kita sekarang ini, seandainya kita menemukan perjalanan spiritual tadi, padahal tadi dijelaskan dalam salah satu butir roh itulah itu, jangan kau hiraukan seandainya juga yang memanggil dengan atas nama ayat-ayat Allah. iya. Jadi saya teringat dengan perjalanan epifani Nabi Ibrahim dan nabi-nabi termasuk para spiritual lain dari paganisme itu tuh. Sekarang apakah epifani itu hanya merupakan simbol dari perjalanan spiritual yang tidak terbahasakan dalam bahasa pragmatis? Apa memang itu adalah perjalanan spiritual yang patut kita renungkan? Nah, mohon penjelasan Buya. Saya rasa dengan perjalanan kita khalwat ini ada kemungkinan kita perlu memahami mana itu perjalanan spiritual yang dipanggil atas nama Allah dan dipanggil orang atau zat atau apapun yang mengatasnamakan Allah. Itu Buya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah makanya ketika kita ingin melakukan perjalanan spiritual, apakah di situ thariqat atau suluk dan sebagainya, itu ada standarisasi para ulama sufi, ada thariqat dan sebagainya. La budda min syekhin, harus punya syekh. Sehingga muncul beberapa hadis-hadis Nabi yang ya mungkin hadis, mungkin juga pepatah ulama, man ta'allama bi ghairi syekhin fa syaikhuhu syaitan. Barang siapa yang berguru dalam belajar perjalanan spiritual itu tanpa guru, maka gurunya adalah setan. Artinya bahwa mereka yang setan-setan itu akan memanfaatkan orang yang sedang menjalani perjalanan spiritual itu disesatkan. Dia akan muncul mengaku jadi Tuhan, mengaku jadi malaikat dan sebagainya, dan orang itu percaya. Makanya perlu mursyid, karena mursyid itu yang berpengalaman, dia punya detektor. Artinya bisa membedakan mana malaikat, mana setan, mana Tuhan dan sebagainya. Apalagi sekelas saya, Nabi Ibrahim sendiri juga setannya muncul mengaku Tuhan kok. Iya, muncul.
Ya, aku adalah Tuhanmu. Mulai hari ini semua yang haram menjadi halal buat kami. Ana rabbuka laqad ahlaltu lakal muharramat. Aku adalah Tuhanmu. Mulai hari ini semuanya menjadi halal. Sayyidina Ibrahim logikanya berjalan. Mana mungkin masa Tuhan bilang begitu? Ini setan. Ambil batu dilemparin kan gitu. Dan lalu peristiwa itu kita melakukan menapak tilasinya, namanya balang jumrah. Itu seperti itu, hanya lapak tilas ya, tidak melempar setan, nggak bakal kena. Saya jamin nggak bakal kena, ya kan? Bagaimana bisa kena? Tetapi artinya bahwa seringkali banyak orang disesatkan oleh setan dalam menjalani perjalanan spiritual itu, sampai dia mengklaim ketemu Jibril, padahal mah setan. Ketemu dengan Tuhan dan sebagainya, itu semuanya setan. Itu mereka bekerja siang malam untuk menggoda kita. Makanya berhati-hatilah ketika kita masuk ke dalam wilayah spiritual. Itu saja persoalannya, berhati-hati. Jangan terburu-buru percaya. Di samping setan juga mungkin saja itu halusinasi dari diri kita sendiri. Iya. Sebab dalam teorinya halusinasi itu adalah suatu gambaran yang muncul dalam pikiran kita, yang kadang-kadang kita melihatnya seperti fisikly kita ada di hadapan kita. Ya, itu halusinasi. Artinya tidak ada perangsangnya, tapi indera kita menangkap ada sesuatu. Seperti melihat tikus segede gajah. Ya kan begitu, melihat ular, melihat hantu. Ternyata dia suhu darahnya itu sudah 45 dalam keadaan panas. Itu terjadi ada saraf yang konslet di otaknya, sehingga muncul gambaran-gambaran sifatnya halusinasi yang sebetulnya tidak ada. Itu hanya halusinasi aja, perangsane baik. Layar kelihatan setan, ya, jam ditinding goyang-goyang, perangsane. Nah itu halusinasi semuanya itu. Atau datang orang tua yang ngaku jadi malaikat dan sebagainya, itu halusinasi. Ya, tetapi kalau ilusi itu memang ada materinya, perangsangnya ada. Ya, umpamanya kita sedang berjalan malam hari, ada dua pohon pisang yang daunnya bersambung, kita berilusi ya, melihat seperti kelelawar ya yang sebesar itu, padahal itu adalah daun pisang yang menyatu, dikiranya kelelawar yang sebesar itu namanya ilusi. Kalau perangsangnya tidak ada, namanya halusinasi. Terjadi halusinasi adalah secara neuroscience, ada sebabnya karena ada salaf-salaf tertentu yang rusak karena kita suhu panas kita sangat tinggi, sehingga terjadi kalau kabel mah konslet lah ya, akhirnya memercikan api dan sebagainya. Oleh karena itu pada kita semuanya, nanti apapun yang kau lihat di sini, abaikan semuanya itu ya, jangan mengambil keputusan apapun. Oke? Jangan merasa bangga Anda bisa ketemu dengan malaikat. Goblok. Ketemu malaikat dia senang. Lu bukan, pangkatnya kamu sama malaikat tinggi mana sih? Apa kamu disuruh bersujud malaikat atau malaikat suruh bersujud kepada kamu? Jadi kalau rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Mereka suruh bersujud kepada Bani Adam. Bahkan sebelum kita terlahir dari perut ibu, ketika masih dalam perut ibu, Allah sudah menyuruh para malaikat suruh bersujud kok. Wa idza sawaitu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin.
malaikat sudah disuruh bersujud kepada kita ketika kita masih berbentuk embrio, yaitu usia 4 bulan, sudah ditiupkan roh dari Tuhan, malaikat bersujud. Jadi siapa yang pangkatnya tinggi? Mungkin nggak ada seorang jenderal seneng banget ketemu sama kopral? Jadi artinya bahwa kamu nggak paham, kamu jenderal, ngapain berbangga-bangga? Apalagi mending malaikat mana punya jin gorong-gorong, merasanya paling sakti sendirian, hanya bikin repot aja kok. Ya tiap hari minta makan tapi kerjanya nggak bisa. Iya, inna rijalan minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Orang yang meminta-minta sama jin itu nggak ada manfaatnya kok, hanya membuat lelah saja. Jadi pegel baik, makan yang gajinya kerjanya beli bisa. Kerja makan tiap hari kita kasih makan, yaitu dengan menyan segala macam. Ya, tapi ketika suruh ngambil duit juga nggak bisa. Iya kan, seperti itu. Jadi nanti pada ujungnya ada banyak kemungkinan. Ya bisa malaikat beneran, bisa setan ngaku malaikat, bisa setan ngaku jadi Tuhan, bisa halusinasi, bisa ilusi, dan itu semuanya kemungkinan. Tapi saya tidak akan menuduh siapapun. Tetapi yang jelas bahwa kita umat Islam itu ada standarisasi ketika menjalani perjalanan spiritual. Itu perlu ada pemantauan khusus dari sang guru, namanya syekh, atau istilahnya adalah mursyid. Dan bapak-bapak juga saya mohon maaf bahwa dulu saya ikut puasa di hutan 40 hari. Kalau yang saya bimbing itu seminggu nggak makan, nggak minum, nggak tidur, saya juga di sampingnya, artinya di hutan bersama-sama, ya nggak makan juga, nggak minum juga, nggak tidur juga seminggu, dan seterusnya. Nah sekarang saya sudah tidak bisa lagi mumpuni, ya saya paling hanya sehari 2 hari nanti saya sini lagi gitu aja. Mungkin setiap malam Rebo kita akan kasih pengajian ya untuk ini. Ya mungkin kalau hari kosong juga saya kesini. Ya tetapi saya kasih peringatan mumpung pasti nanya. Jadi abaikan saja dulu. Apapun yang kau lihat, apakah perempuan cantik jelita, apakah sesuatu yang menyeramkan, atau yang aku malaikat, atau juga mungkin bapak-bapak melihat saya di gubuk, melihat itu, udah abaikan sajalah. Dan biasa masuk dalam mimpi, saya juga aneh kenapa banyak orang mimpi saya ya. Iya, saya juga nggak tahu, saya nggak pernah nyebar mimpi kok. Tapi sementara abaikan saja dulu. Percayalah bahwa Tuhanmu tidak seperti apa-apa. Itu yang penting. Terima kasih.